Perhatianku tertuju pada ponsel yang berdering di dalam tasku. "Ada apa, Bi?" tanyaku pada Bi Sari yang meneleponku. "Bu Mina, Bu. Bu Mina," sesak nafasnya kambuh lagi. "Ya Allah, segera bawa ke rumah sakit, Bi. Minta bantuan Pak Karto atau Satpam komplek buat bawa ibu ke rumah sakit. Saya akan langsung nyusul dari sini," ujarku, langsung mematikan sambungan telepon. Suara Bi Sari terdengar sangat panik. Pasti kali ini sesak nafas Bu Mina lebih parah dari sebelumnya. Bu Mina memang memiliki riwayat penyakit asma, dan akhir-akhir ini kesehatannya semakin memburuk. Sudah aku sarankan untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia selalu menolak dengan alasan tidak mau merepotkan. "Kenapa, Mel?" tanya Mas Adam. "Ibu, asmanya kambuh lagi, Mas. Aku harus ke rumah sakit sekarang," kataku, seraya bersiap untuk pergi. "Akan aku antarkan kamu, Mel." Kak Arga menawarkan diri. "Tidak usah, Kak. Aku bawa mobil sendiri." "Pergilah bersama Arga, Mel. Kamu bawa bayi. Pasti Satpam tidak akan memperbolehkan kamu masuk membawa Raka. Biarkan Arga ikut untuk menjaga Raka saat kamu berada di dalam. Mas tidak bisa mengantarmu. Mas ada meeting setelah ini." Benar juga apa yang dikatakan Mas Adam. Tidak mungkin aku bisa membawa Raka ke dalam rumah sakit. "Tapi akan merepotkan, Mas." "Aku tidak keberatan, Mel," ujar Kak Arga. "Mas akan telepon Mama, biar Mama menyusulmu dan menjaga Raka," ujar Mas Adam lagi, langsung mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Aku pun akhirnya pergi ke rumah sakit dengan diantar Kak Arga. Sungguh, kali ini aku sangat panik mendengar penyakit Bu Mina kambuh lagi. Tadi, sebelum aku pergi dari rumah, aku sempat melihat Bu Mina terlebih dahulu, dan ia masih baik-baik saja. Bahkan tadi pagi, Bu Mina masih merawat tanaman bunga yang ia tanam beberapa bulan lalu. "Bu Mina itu ibunya mantan suamimu kan?" tanya Kak Arga. "Iya, pasti Mas Adam sudah mengatakan semua yang terjadi dalam hidupku kepada pria ini. Apa mungkin Bu Mina merindukan anaknya hingga terus kepikiran dan akhirnya jatuh sakit?" Aku tertegun. Sejak kepergian Mas Rama dari rumahku 4 bulan yang lalu, Bu Mina memang belum lagi bertemu dengan Mas Rama. Sampai akhirnya Mas Rama di penjara pun Bu Mina belum menjenguknya. Apa iya Bu Mina merindukan anaknya? Ini salahku juga. Aku tidak pernah menawarkan Bu Mina untuk menjenguk putranya di kantor polisi. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi hal buruk kepada Bu Mina. Semakin cepat Kak Arga memacu kendaraannya dengan menambah kecepatan. Kami sampai di rumah sakit. Aku langsung memberikan Raka pada Kak Arga. Aku meninggalkan mereka di luar rumah sakit. Sedangkan aku langsung masuk dan mencari ruangan di mana Bu Mina dirawat. "Bi Sari, bagaimana keadaan ibu, Bi?" tanyaku saat melihat Bi Sari yang sedang duduk di bangku panjang rumah sakit. "Masih ditangani dokter, Bu." Aku mengangguk paham. Dengan perasaan khawatir, aku duduk seraya terus melafalkan doa dalam hati. Ibu haus. Bu Mina yang terbaring lemah di atas tempat tidur mengangguk. Aku mengambilkan air minum dan membantunya untuk minum. Sudah 1 minggu Bu Mina berada di rumah sakit. Setiap hari aku datang untuk menemani dan merawat wanita yang tubuhnya semakin ringkih itu. Mata sayunya semakin sendu, tidak lagi nampak wajah ceria darinya. Senyum pun sudah tidak bisa kulihat lagi dari bibirnya. "Mel, ibu ingin bertemu Rama." Aku tertegun mendengar suara lemah Bu Mina yang ingin bertemu anaknya.
Ibu, sembuh dulu ya. Nanti kita jenguk Mas Rama, kataku. Bu Mina menggelengkan kepala. Ibu takut tidak ada umur jika harus menunggu sembuh, Mel. Bisakah sekarang ibu ke sana? Ibu sangat merindukan Rama, Mel. Jangankan untuk keluar dari rumah sakit, untuk makan pun Bu Mina sudah kesulitan. Hanya ada satu cara untuk mempertemukan Bu Mina dan Mas Rama, yaitu dengan meminta izin kepolisian untuk membawa Mas Rama ke sini. Tidak bisa, Bu. Keadaan ibu belum stabil. Akan Melody usahakan agar Mas Rama yang datang ke sini untuk menjenguk ibu. Bu Mina menganggukkan kepala. Ia terlihat lebih tenang setelah aku mengatakan hal itu. Bu Mina kembali tertidur setelah makan dan minum obat siang ini. Aku segera menghubungi pengacaraku untuk membantu menyampaikan apa yang Bu Mina inginkan. Aku tidak punya banyak waktu untuk datang langsung ke lapas dan lebih memilih menyerahkan semuanya kepada pengacaraku. Mel, bagaimana keadaan Bu Mina? Tanya papa dan mama yang datang. Seperti itulah, Ma. Belum ada perkembangan yang mengarah pada kesembuhan. Tapi aku selalu berdoa agar Bu Mina bisa kembali sembuh dan pulang ke rumah. Ya, mudah-mudahan, kata papa. Papa dan mama kesini barengan. Terus Raka sama siapa, Ma? Selama aku di rumah sakit, aku memang menitipkan Raka di rumah mama. Aku pulang hanya sebentar untuk memberikan ASI serta memompa ASI untuk stok. Ada Naura. Tadi pagi ia datang. Jadi mama menitipkan anakmu sebentar untuk melihat keadaan Bu Mina. Mama menghela nafas. Lalu dia beralih melihatku. Setelah sebelumnya melihat Bu Mina yang sedang tertidur. Mel, Mama bangga sama kamu. Hatimu tulus sekali, sayang. Kamu mengurus Bu Mina dengan baik dan telaten. Meskipun dia bukan ibumu, bahkan meskipun anaknya telah menyakitimu, kamu masih bersikap sopan dan baik padanya. Mama bangga sekali sama kamu, nak, ucap mama merangkulku. Aku pun tidak tahu kenapa harus sepeduli ini pada Bu Mina. Berawal dari rasa kasihan karena dia tak diakui oleh anaknya, membuat rasa iba itu berubah jadi peduli dan sayang. Aku selalu membayangkan dan memposisikan diriku ada di posisi Bu Mina yang mendapatkan penolakan dari putranya, sampai diperlakukan seperti pembantu oleh anak yang dia lahirkan sendiri. Pasti sakit dan aku tidak akan mampu menghadapinya sendiri. Kamu keluar dulu, Ki, cari makan atau cari udara segar gitu. Biar Bu Mina, Mama dan Papa yang jagain, ujar Mama melepaskan pelukannya. Tapi jangan khawatir, Mama akan langsung memberitahumu jika terjadi sesuatu kepada Bu Mina. Ya udah deh, Mel keluar sebentar ya. Mama mengangguk dan aku pun keluar dari ruang inap Bu Mina. Tujuanku adalah taman rumah sakit. Rasanya aku ingin menghirup udara banyak-banyak di sana. Rindu udara segar. Aku duduk di bangku panjang di bawah pohon mangga yang rindang. Semilir angin membuatku terbuai dan memejamkan mata, menikmati udara segar yang begitu menyejukkan. Aroma kopi yang menenangkan membuatku semakin menarik nafas dengan dalam. Harumnya semakin menyengat, membuatku tidak ingin berpaling. Segarnya, kataku, masih memejamkan mata. Entah siapa yang lewat dan membawa minuman sejuta umat itu, tapi aku sangat berterima kasih karena sudah mencuci indera penciumanku. Aku memekik dan membuka mata saat rasa panas terasa di pipiku. Mataku membulat,
melihat seorang pria berdiri dengan memegang 2 gelas cup di tangannya. "Kak Arga, ingin kopi?" tawarnya. Pantas saja aroma kopi terasa sangat menyengat. Ternyata memang ada di dekatku. "Tidak usah kak, terima kasih," tolakku. "Jangan menolak, ini tidak ada racunnya. Juga tidak ada air perasan pare seperti yang kamu berikan padaku dulu," tutur Kak Arga seraya duduk di sebelahku. Aku terbengong saat ia mengatakan kejahilanku di masa dulu. Jangan mengeles, aku masih mengingat semua kenakalanmu. Aku adalah korban tangan jahilmu itu, ucapnya lagi seraya menyeruput kopi di tangannya. Aku mengerucutkan bibir, menolak ucapan yang dia katakan. Meskipun itu semua memang benar adanya. "Kenapa gak diminum kopinya?" tanya Kak Arga, melirik pada kopi yang belum tersentuh bibirku. Aku menggelengkan kepala. Jujur, aku takut dia mengerjaiku seperti aku yang dulu selalu mengerjainya. Bukan hanya makanan dan minuman dia yang dulu aku jahili. Aku juga pernah memasukkan boneka Barbie milikku ke dalam tas sekolahnya. Dan kata Mas Adam, Kak Arga jadi olok-olokan teman-teman satu kelas karena ulahku itu. Ya Tuhan, maafkan aku yang dulu. Yakin gak mau. Aku diam, bingung, ingin menolak, tapi aroma kopi begitu menggoda karena aku termasuk wanita penyuka kopi. Namun untuk mengatakan mau, aku malu karena tadi sudah menggelengkan kepala. "Ya udah, kalau gak mau, buat aku semuanya." Seruku langsung mengambil gelas cup yang tersimpan di antara aku dan Kak Arga. "Untuk jaga-jaga," ucapku menuang setengah isi kopi ke dalam gelas kopi miliknya. Kak Arga terkekeh, lalu dia meminum kopinya hingga tandas. Melihat itu, aku pun langsung menyeruput kopi di tanganku yang sudah menghangat. Rasanya sangat menyegarkan. "Bagaimana keadaan Bu Mina sekarang?" tanya Kak Arga. "Masih sama, seperti kemarin-kemarin. Semoga lekas sembuh." "Ya, terima kasih." Kak Arga sengaja datang atau hanya lewat? Kini aku yang bertanya. "Sengaja, Papa kembali dirawat. Aku di sini dari semalam." "Oh, aku harus kembali ke kamar Papa. Jika ada waktu, mampirlah dan jenguk Papa. Dia pasti senang kamu datang." Dengan seulas senyum, Kak Arga berdiri dan berlalu pergi meninggalkanku yang masih menikmati kopi susu pemberiannya. Bersambung.